Selamat datang di video pembelajaran kedua program DigiWise. Kali ini, kita akan belajar tentang etika dan perlindungan privasi di dunia maya. Di era digital saat ini, kita semua pasti sering menggunakan internet untuk berbagai aktivitas, seperti bermain game online, mengerjakan tugas sekolah, atau berinteraksi dengan teman-teman di media sosial. Tapi, tahukah kalian, apa yang kita lakukan di dunia maya juga punya aturan? Sama seperti di dunia nyata, di dunia maya juga ada etika atau aturan sopan santun yang harus kita ikuti. Selain itu, setiap aktivitas kita di internet meninggalkan jejak digital. Jadi, mari kita pelajari bagaimana kita bisa beretika dengan baik dan menjaga jejak digital kita di dunia maya. Memahami etika dan privasi online menjadi semakin penting di era digital ini. Karena kehidupan kita kini lebih banyak berinteraksi melalui internet. Ada beberapa alasan utama yang menjelaskan mengapa hal ini harus diperhatikan dengan serius. 1. Menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Ketika berinteraksi di dunia maya, kita sering tidak tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Misalnya, saat bermain game online, mengikuti forum, atau berbagi konten di media sosial, siapapun bisa mengakses informasi yang kita bagikan. Oleh karena itu, penting untuk selalu bersikap sopan dan menghormati privasi orang lain, sama seperti yang kita lakukan dalam kehidupan nyata. Seringkali, tanpa disadari, kita dapat membuat orang lain tidak nyaman dengan kata-kata atau tindakan yang kita anggap sepele. Sebagai contoh, seorang siswa mungkin tanpa sengaja memposting foto seorang teman tanpa izin. Meskipun tampak tidak berbahaya, teman tersebut bisa saja merasa terganggu karena itu merupakan pelanggaran privasi. Dengan memahami pentingnya etika, kita belajar menghormati batasan privasi, sehingga interaksi kita dengan orang lain lebih aman dan nyaman. 2. Menghindari cyberbullying atau perundungan online. Etika online yang baik bisa mencegah terjadinya hal-hal buruk seperti cyberbullying atau perundungan online. Cyberbullying seringkali terjadi ketika seseorang memanfaatkan internet untuk mengancam, mengganggu, atau merendahkan orang lain. Contohnya, membuat komentar kasar di media sosial atau menyebarkan rumor yang tidak benar tentang seseorang bisa menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Ketika kita memahami etika online, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata di dunia maya. Ini tidak hanya melindungi kita dari menjadi pelaku cyberbullying, tetapi juga membuat kita lebih peka terhadap tindakan yang berpotensi merugikan orang lain. Bahkan, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan membantu menghentikan tindakan tidak etis tersebut. Misalnya dengan melaporkan akun atau konten yang merugikan orang lain. 3. Membangun reputasi yang positif di dunia maya. Apa yang kita lakukan dan katakan di internet bisa berdampak besar pada cara orang lain memandang kita, baik sekarang maupun di masa depan. Banyak perusahaan dan institusi pendidikan saat ini melakukan penilaian terhadap calon karyawan atau siswa berdasarkan jejak digital mereka. Misalnya, saat melamar pekerjaan di masa depan, rekam jejak kita di media sosial bisa memberikan kesan baik atau buruk kepada calon atasan. Kita akan mulai dengan etika online. Secara umum, etika adalah aturan atau pedoman tentang bagaimana kita harus bersikap dan bertindak dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Etika membantu kita membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan, sehingga kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan aman dan nyaman. Etika online adalah cara kita berperilaku saat menggunakan internet. Bayangkan saja, di dunia nyata, kita diajarkan untuk berkata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih, menyimak orang lain saat mereka berbicara, dan tidak mengganggu siapapun. Etika online menjadi semakin penting, karena kita sering berkomunikasi hanya melalui teks, gambar, atau video. Hal-hal tersebut lebih mudah disalahpahami dan berakibat buruk bagi kita bila kita tidak mampu menguasai etika online. Etika online mencakup hal-hal seperti berpikir sebelum mengetik, menggunakan bahasa yang sopan, tidak berkomentar negatif atau menghina, dan memastikan bahwa kita tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Mengapa ini penting? Karena, seperti di dunia nyata,
cara kita berperilaku online memengaruhi orang lain. Jika kita berperilaku buruk, kita bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan terluka. Dengan menerapkan etika online, kita membantu menjaga interaksi di internet tetap sopan dan aman. Semua orang merasa lebih nyaman dan dihargai, dan ini membuat pengalaman online menjadi lebih positif bagi semua orang. Memahami dan mempraktikkan etika online itu penting, karena membuat kita menghindari konflik dan kesalahpahaman yang bisa terjadi saat kita berkomunikasi lewat teks. Ketika kita berbicara dengan seseorang secara langsung, kita bisa melihat ekspresi wajah dan mendengar nada suara mereka. Namun, saat kita berkomunikasi secara online, semua itu hilang, dan kata-kata yang kita pilih menjadi lebih penting. Dengan etika online yang baik, kita bisa memilih kata-kata yang tepat dan menghindari ucapan atau komentar yang bisa disalahpahami. Selain itu, berperilaku dengan baik secara online juga membantu kita membangun reputasi yang positif. Apa yang kita katakan dan lakukan di internet bisa diakses oleh banyak orang, termasuk teman, guru, dan bahkan calon pemberi kerja di masa depan. Jika kita selalu menunjukkan sikap yang positif dan sopan, kita bisa dikenal sebagai seseorang yang menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Terakhir, etika online penting untuk melindungi diri kita dan orang lain dari cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti orang lain melalui internet, seperti mengejek, menyebarkan gosip, atau mengirim pesan yang menghina. Dengan selalu berperilaku sopan dan menghargai orang lain, kita bisa mencegah tindakan bullying ini dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan ramah bagi semua orang. Berikut adalah beberapa contoh etika online yang baik. Pertama, menggunakan bahasa yang sopan, tidak mengunggah sesuatu yang menyinggung sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, atau memuat celaan fisik atau body shaming dan pornografi. Di internet, kata-kata kita bisa dibaca oleh siapa saja dan kapan saja. Jika kita menggunakan bahasa yang kasar atau menghina, itu bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terluka. Misalnya, saat kita bermain game online atau berdiskusi di media sosial, kita perlu untuk tetap sopan, meskipun mungkin kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Kedua, kita harus selalu menghargai privasi orang lain, dengan tidak membagikan informasi pribadi mereka tanpa izin. Hal ini mencakup hal-hal seperti tidak memposting foto teman tanpa izin mereka, tidak menyebarkan nomor telepon, alamat, atau informasi pribadi lainnya di platform digital yang bisa diakses siapapun. Menghargai privasi orang lain menunjukkan bahwa kita peduli dan menghormati mereka. Ketiga, penting untuk tidak menuliskan komentar negatif atau menyakitkan kepada orang lain. Saat kita menulis sesuatu di internet, kita tidak selalu tahu bagaimana orang lain akan memahaminya. Sebuah komentar yang mungkin kita anggap lucu bisa saja menyakiti perasaan orang lain atau membuat mereka merasa diserang. Sebagai gantinya, kita bisa mencoba memberikan komentar yang membangun dan positif. Keempat, hindari juga mengirim pesan berulang-ulang atau spam yang bisa mengganggu orang lain. Pesan ini biasanya tidak jelas sumbernya, juga tidak sesuai dengan kebutuhan informasi dari penerima pesan. Sehingga, berhati-hatilah dalam membagikan pesan. Pesan yang terlihat baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Kelima, hindari membuat atau menyebar berita hoax atau berita bohong. Membuat atau menyebarkan berita hoax atau berita bohong adalah tindakan yang berbahaya karena dapat menyebabkan kebingungan, ketakutan, atau bahkan kerugian bagi orang lain. Berita hoax seringkali terlihat seperti informasi yang benar, tetapi sebenarnya palsu atau tidak didasarkan pada fakta. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya ke orang lain, agar kita tidak ikut menyebarkan informasi yang salah dan merugikan banyak orang. Dengan mempraktikkan contoh-contoh etika online yang baik ini, kita tidak hanya membuat pengalaman online kita lebih menyenangkan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan nyaman untuk semua orang. Dalam aktivitas sehari-hari kita di dunia maya, ada banyak kesempatan untuk menerapkan etika online. Mari kita lihat beberapa contohnya. Pertama, saat kita chatting dengan teman, selalu penting untuk memeriksa kembali pesan kita sebelum mengirimkannya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sopan?
apakah ini bisa menyakiti perasaan orang lain? Misalnya, menggunakan emoji atau kata-kata yang tepat bisa membantu menunjukkan bahwa kita peduli dan tidak bermaksud kasar. Ingat, terkadang pesan teks bisa terdengar lebih tajam daripada yang kita katakan. Jadi, berpikirlah 2 kali sebelum mengirim pesan. Kedua, di grup kelas, kita harus menghindari mengirim spam atau pesan berulang yang tidak penting. Mengirim terlalu banyak pesan yang tidak relevan bisa mengganggu orang lain dan membuat mereka kesulitan menemukan informasi yang penting. Cobalah untuk tetap fokus pada topik yang sedang dibahas dan hanya mengirim pesan yang benar-benar diperlukan. Selain itu, jangan menyebarkan berita hoax, berita bohong, atau berita yang tidak jelas sumbernya agar tidak menimbulkan kebingungan, kemarahan, atau ketakutan yang tidak perlu di grup kelas. Ketiga, di media sosial, kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita tulis atau bagikan. Jangan berkomentar kasar atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Misalnya, jika kita melihat postingan yang tidak kita setujui, daripada memberikan komentar negatif atau menyakitkan, kita bisa memilih untuk memberikan tanggapan yang lebih konstruktif atau bahkan hanya diam. Juga, sebelum membagikan informasi, pastikan bahwa itu benar dan tidak akan menyakiti atau menyesatkan orang lain. Terakhir, etika online bukan hanya berlaku di media sosial, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari, seperti bermain game online. Banyak dari kita mungkin pernah melihat atau bahkan terlibat dalam flaming atau cyberbullying di ruang permainan online. Hal ini terjadi ketika emosi menguasai permainan dan kata-kata yang menyakitkan dilontarkan. Namun perlu diingat, lawan main kita bukan sekedar avatar di layar, tapi manusia nyata yang juga memiliki perasaan. Sama seperti kita ingin diperlakukan dengan baik, mereka juga layak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi, mari jadikan permainan online sebagai tempat yang menyenangkan dan penuh sportivitas. Dengan menerapkan etika online dalam aktivitas sehari-hari, kita bisa membuat pengalaman online lebih aman dan menyenangkan bagi semua orang. Pelanggaran etika online bisa memiliki banyak dampak negatif. Ini tidak hanya berpengaruh pada hubungan sosial kita secara online, tetapi juga bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari di dunia nyata. Jika kita berperilaku buruk di internet, hubungan pertemanan dan jaringan sosial yang kita bangun bisa rusak. Misalnya, jika kita sering memberikan komentar yang kasar atau menghina teman-teman di media sosial, mereka mungkin merasa tersinggung dan akhirnya menjauhkan diri dari kita. Hal ini tentu saja bisa merusak hubungan, baik yang sudah dibangun selama bertahun-tahun, bahkan bisa membuat kita dijauhi di lingkungan sosial. Selain itu, banyak platform media sosial memiliki aturan yang ketat terkait perilaku pengguna. Ini berarti bahwa ketika kita melanggar aturan tersebut, ada sanksi yang akan kita dapatkan. Akun kita bisa diblokir, dibatasi, atau bahkan dihapus secara permanen oleh platform tersebut. Contohnya, jika kita berulang kali mengirimkan pesan spam, menggunakan bahasa kasar, atau melanggar kebijakan privasi, platform seperti Instagram, X, atau TikTok bisa memberikan peringatan. Jika kita tidak memperbaiki perilaku, akun kita bisa diblokir. Ini bukan hanya menghilangkan akses kita ke platform tersebut, tetapi juga memutuskan koneksi kita dengan teman-teman dan komunitas di dunia maya. Yang paling serius adalah pelanggaran etika online yang berujung pada cyberbullying. Cyberbullying terjadi ketika seseorang menggunakan internet untuk melecehkan, menghina, atau mengancam orang lain. Dampaknya bisa sangat merugikan, baik untuk korban maupun pelaku. Bagi korban, cyberbullying bisa menyebabkan tekanan emosional yang sangat berat. Mereka bisa merasa cemas, stres, atau bahkan mengalami depresi karena tekanan dari pelecehan yang mereka terima secara online. Di beberapa kasus, dampaknya bisa lebih serius, seperti kehilangan kepercayaan diri, mundur dari pergaulan sosial, atau merasa tidak aman di lingkungan digital. Dampak buruk juga dirasakan oleh pelaku. Meskipun awalnya mungkin terlihat seolah-olah mereka menguasai situasi, kenyataannya, tindakan mereka dapat meninggalkan jejak digital negatif yang sulit dihapus. Jejak ini bisa membayangi masa depan mereka, terutama ketika mereka masuk ke dunia kerja. Banyak perusahaan saat ini memeriksa jejak digital calon karyawan
dan riwayat cyberbullying bisa sangat merugikan karir pelaku di masa depan. Selain itu, beberapa negara juga memiliki hukum yang mengatur tindak kekerasan di dunia maya. Dan pelaku cyberbullying bisa menghadapi sanksi hukum jika perbuatannya terbukti merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya, menjaga sopan santun, dan menghormati perasaan orang lain. Setelah kita belajar tentang etika online, sekarang kita akan belajar tentang jejak digital. Jejak digital adalah jejak yang kita tinggalkan setiap kali kita menggunakan internet. Sama seperti kita meninggalkan jejak kaki saat berjalan di pasir, kita juga meninggalkan jejak di dunia digital setiap kali kita berinteraksi secara online. Ini berarti setiap tindakan kita, dari mengirim pesan teks, memposting di media sosial, melakukan pencarian di Google, hingga menonton video di YouTube, semua itu meninggalkan jejak. Misalnya, ketika kita membuat postingan di media sosial, baik itu foto, video, atau hanya status, itu semua menjadi bagian dari jejak digital kita. Begitu juga dengan riwayat pencarian kita di internet. Setiap hal yang kita cari di mesin pencari seperti Google bisa direkam dan disimpan. Bahkan, komentar yang kita tinggalkan di media sosial juga menjadi bagian dari jejak digital kita. Penting untuk diingat bahwa jejak digital ini dapat diakses dan dilihat oleh orang lain, termasuk teman, keluarga, guru, dan bahkan calon pemberi kerja di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memikirkan dampak dari aktivitas kita di dunia maya dan memastikan bahwa jejak yang kita tinggalkan adalah jejak yang positif. Jejak digital adalah catatan dari segala aktivitas kita di dunia maya dan secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu jejak aktif dan jejak pasif. Kedua jenis jejak ini membentuk rekam jejak kita di internet dan memiliki dampak yang berbeda, tetapi sama-sama penting untuk dipahami karena membentuk identitas digital kita. Jejak aktif adalah segala aktivitas yang kita lakukan secara sengaja dan kita sadari. Ini mencakup semua yang kita buat, unggah, atau bagikan di dunia maya. Contohnya adalah ketika kita mengunggah foto ke media sosial, menulis status di Facebook, memberikan komentar di Instagram, mengirim postingan di X atau TikTok, atau bahkan saat menulis blog. Aktivitas-aktivitas ini semua dapat dilihat dan ditelusuri oleh orang lain, baik teman-teman kita maupun orang yang tidak kita kenal. Berbeda dengan jejak aktif, jejak pasif adalah jejak digital yang terbentuk tanpa kita sadari. Ini adalah informasi yang dikumpulkan oleh situs web atau aplikasi tanpa kita secara langsung memasukkannya. Contohnya adalah riwayat pencarian, situs yang kita kunjungi, iklan yang kita klik, atau lokasi kita saat menggunakan internet. Biasanya, data ini dikumpulkan oleh perangkat lunak atau algoritma yang ada di belakang layar, seringkali untuk kepentingan periklanan atau analisis pengguna. Jejak pasif bisa lebih sulit dikendalikan dibandingkan jejak aktif, karena ini terjadi di luar kesadaran kita. Misalnya, saat kita membuka berbagai situs web, mereka dapat menggunakan cookies untuk melacak aktivitas browsing kita. Informasi ini kemudian digunakan untuk menampilkan iklan atau postingan yang sesuai dengan minat kita. Jejak digital kita sangat penting karena bisa mempengaruhi cara orang lain melihat kita di dunia maya maupun di dunia nyata. Citra diri online dan offline terbentuk dari apa yang kita posting, komentari, dan bagikan di internet. Jika kita sering memposting konten dan berkomentar yang positif, kita bisa membangun citra diri yang baik. Namun, jika kita memposting hal-hal yang tidak pantas atau negatif, hal itu bisa merusak citra diri kita dan membuat orang lain memiliki pandangan yang buruk tentang kita. Selain itu, jejak digital kita juga bisa berdampak pada peluang pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Banyak sekolah dan perusahaan kini memeriksa jejak digital sebagai bagian dari proses penerimaan. Misalnya, postingan negatif atau perilaku tidak pantas yang kita lakukan sekarang dan diupload ke media sosial bisa saja ditemukan oleh calon pemberi kerja di masa depan, dan ini bisa mempengaruhi peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan atau beasiswa pendidikan yang kita inginkan. Yang lebih penting, jejak digital sulit dihapus dan bisa bertahan selamanya di internet. Bahkan jika kita menghapus sebuah postingan, postingan itu mungkin sudah disimpan oleh orang lain.
Karena itu, sangat penting untuk selalu berhati-hati dengan apa yang kita bagikan secara online. Ingat, jejak digital kita bisa menjadi rekam jejak kita yang abadi di dunia maya. Jejak digital kita bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana kita menggunakan internet. Contoh jejak digital yang positif bisa termasuk membagikan artikel yang informatif dan bermanfaat. Misalnya, jika kita menemukan artikel yang berguna tentang topik yang kita pelajari di sekolah atau informasi tentang proyek lingkungan, membagikannya kepada teman-teman kita bisa menjadi cara yang baik untuk membangun jejak digital yang positif. Selain itu, menunjukkan karya kreatif yang inspiratif seperti gambar, musik, atau video buatan sendiri juga bisa memberikan kesan yang baik dan membangun reputasi positif kita di dunia maya. Di sisi lain, jejak digital yang negatif bisa muncul jika kita mengunggah foto yang tidak pantas atau membuat komentar kasar. Misalnya, memposting foto yang mempermalukan diri sendiri atau orang lain, atau berkomentar negatif tentang orang lain di media sosial. Hal ini dapat meninggalkan kesan buruk, tidak hanya di kalangan teman-teman, tetapi juga di mata orang lain, seperti guru atau bahkan calon pemberi kerja di masa depan. Jejak digital negatif ini bisa bertahan lama dan mempengaruhi peluang baik kita di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk selalu berpikir sebelum kita memposting sesuatu dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari jejak digital yang kita tinggalkan. Dengan menjaga jejak digital kita tetap positif, kita bisa membangun citra diri yang baik dan memastikan bahwa masa depan kita tidak terpengaruh oleh kesalahan yang kita buat secara online. Jejak digital adalah segala hal yang kita tinggalkan di internet, mulai dari foto, status, hingga komentar. Untuk menjaga citra dan reputasi kita perlu berhati-hati mengelola jejak digital kita. Berikut beberapa cara untuk melakukannya. 1. Berpikir sebelum mengunggah sesuatu. Sebelum mengunggah foto atau menulis komentar di media sosial, kita harus bertanya, apakah ini aman? Apakah ini penting? Apa yang kita bagikan hari ini bisa dilihat orang lain di masa depan. Jadi, kita harus berhati-hati agar tidak membagikan informasi pribadi seperti alamat atau lokasi sekolah. 2. Gunakan pengaturan privasi. Media sosial seperti Instagram atau TikTok memiliki pengaturan privasi yang bisa kita gunakan untuk membatasi siapa yang dapat melihat konten kita. Dengan mengatur akun menjadi private, hanya orang yang kita izinkan yang bisa melihat postingan kita. Ini melindungi kita dari risiko informasi disalahgunakan oleh orang yang tidak kita kenal. 3. Hapus konten lama yang tidak relevan. Kadang, kita mungkin pernah mengunggah sesuatu di masa lalu yang sekarang sudah tidak sesuai. Misalnya, komentar atau foto yang dulu terasa biasa saja bisa memberikan kesan negatif sekarang. Jadi, kita perlu memeriksa dan menghapus konten lama yang tidak lagi mencerminkan siapa kita sekarang. Kenapa penting? Jejak digital kita bisa bertahan sangat lama dan dapat dilihat oleh banyak orang. Perusahaan atau universitas bisa saja memeriksa jejak digital kita sebelum menerima kita sebagai karyawan atau mahasiswa. Karena itu, menjaga jejak digital tetap bersih dan profesional sangat penting. Dengan berhati-hati sebelum memposting, mengatur privasi, dan menghapus konten lama, kita bisa menjaga citra dan reputasi kita di internet. Ingat, jejak digital kita mencerminkan siapa kita di mata orang lain. Jadi, pastikan kita menampilkan yang terbaik dari diri kita. Ketika kita memasuki dunia kerja, penting untuk diingat bahwa banyak perusahaan memeriksa jejak digital calon karyawan mereka. Apa yang kita lakukan di internet bisa menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum mereka memutuskan untuk mempekerjakan kita. Citra diri online yang baik, yang dibangun melalui postingan positif dan perilaku etis di internet, bisa meningkatkan peluang kita untuk diterima di pekerjaan yang kita impikan. Sebaliknya, jejak digital yang negatif, seperti postingan yang tidak pantas atau komentar kasar, bisa berdampak buruk pada peluang karir kita. Perusahaan ingin mempekerjakan orang yang bisa mewakili mereka dengan baik, termasuk di dunia maya. Selain itu, mengikuti etika online dan mengelola jejak digital kita dengan baik menunjukkan bahwa kita adalah individu yang profesional dan bertanggung jawab. Hal ini mencerminkan sikap positif kita terhadap pekerjaan dan hubungan dengan orang lain. Jadi, menjaga jejak digital kita tetap bersih dan mengikuti aturan etika di dunia maya akan sangat membantu kita
baik di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan. Pada akhirnya, mari kita ingat kembali bahwa menjaga etika online dan mengelola jejak digital kita dengan bijak sangat penting. Ini bukan hanya tentang bersikap sopan di dunia maya, tetapi juga tentang melindungi citra diri kita untuk masa depan. Mulai sekarang, kita bisa mempraktikkan etika online yang baik setiap kali berkomunikasi secara online. Dan ingat untuk selalu menjaga privasi kita dengan cermat. Berhati-hatilah dengan apa yang kita bagikan, karena apa yang kita lakukan di internet bisa berdampak jangka panjang. Ingat, setiap postingan, komentar, foto, dan video yang kita unggah menjadi bagian dari jejak digital kita yang bisa dilihat oleh banyak orang, termasuk teman, guru, dan mungkin calon pemberi kerja di masa depan. Dengan memulai langkah kecil hari ini, kita bisa memastikan bahwa jejak digital kita akan membantu kita meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran etika dan perlindungan privasi di dunia maya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jaga selalu etika dan lindungi privasi kita, karena dunia maya yang aman dimulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.